Halo anak-anakku kelas 7, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rosidah. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1, yaitu bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan positif 0 dan bilangan negatif yang tidak memiliki nilai pecahan atau nilai desimal. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini ada garis bilangan. Ya, garis bilangan di situ 0, kemudian ke arah kanan itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke arah kiri, dari 0 ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Perlu kalian ketahui bahwa garis bilangan itu ke arah kiri itu nilainya akan ke arah kanan, nilainya akan semakin besar. Sedangkan jika ke arah kiri berarti semakin kecil. Artinya negatif 1 dengan negatif 3 berarti negatif 1 ini nilainya lebih besar dari negatif 2 dan negatif 3. Ya. Sedangkan kalau 0 dengan 1 berarti nilainya yang lebih besar adalah 1. 1 dengan 4 misalkan berarti yang lebih besar adalah 4 dan seterusnya. Oke, sekarang kalian perhatikan kembali garis bilangan ini. Nah, di sini 0. 0, kemudian 0 itu jadi gini. Tadi bilangan bulat itu kan memuat bilangan positif 0 dan bilangan negatif. 0 berarti juga bilangan bulat, ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mulai dari 1 ke kanan itu disebut bilangan bulat positif, ya. Sedangkan dari negatif 1 ke kiri sampai ke negatif 5 dan seterusnya, nanti ada negatif 6, ada negatif 7 sampai berapapun, tapi nilainya negatif, itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Nah, misalkan ini 1 ya 1, ya 2 ya 2. Ini bulat. Beda dengan kalau di sini misalkan ada setengah, misalkan ya setengah 1/2. Nah, kalau ini bukan bilangan bulat, tapi ini adalah pecahan. Kemudian misalkan lagi di sini ada 2,5. Nah, 2,5 ini juga bukan bilangan bulat, tapi ini namanya desimal. Atau misalkan lagi di sini ada berarti 1,5. Negatif 1,5. Negatif 1,5. Ini pun disebutnya desimal, tapi nilainya negatif. Berarti ini juga bukan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu yang bagaimana? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh, bukan berupa pecahan, bukan berupa bilangan desimal. Jadi tidak ada pecahan seperti ini 1/2 atau 3/2 dan seterusnya. Dan juga tidak ada bilangan yang mengandung koma atau desimal. Ya, itu namanya bilangan bulat. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada soal, bilangan di bawah ini manakah yang termasuk bilangan bulat? Nah, di sini ada 125. 125. Ini adalah tidak ada koma, tidak ada penyebutnya. Berarti ini adalah bilangan bulat. Dan di sini tidak ada negatif. Berarti di sini namanya bilangan bulat positif. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada 1,25, 25. Berarti di sini ada komanya. Nah, ada koma di sini. Berarti ini bukan bilangan bulat, tapi ini adalah bilangan desimal. Lanjut, ada 3/4. Nah, ini adalah pecahan, berarti bukan bilangan bulat. 34 utuh ya. Tidak ada koma, tidak ada penyebut, berarti ini adalah bilangan bulat. 2/3/5.
ini juga pecahan, tapi ada 2 di depannya, berarti ini pecahan campuran, berarti juga bukan bilangan bulat. 234 utuh ya, tapi berupa ratusan, berarti ini adalah bilangan bulat. Lanjut, negatif 5/10, negatif. Ini bilangan negatif, tapi 5/10, berarti ini pecahan, ini bukan bilangan bulat. 510 berarti bilangan bulat positif. 72 bilangan bulat positif. 7,2 ada komanya, berarti desimal. Ini bukan bilangan bulat. Negatif 2,5 bilangan desimal tapi negatif nilainya, tetap bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal. Lanjut, negatif 25, negatif tapi angkanya utuh 25, berarti ini adalah bilangan bulat negatif. Oke, demikianlah contoh bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, sekarang perlu kalian ketahui juga. Jadi, di sini tadi sudah ada garis bilangan. Bilangan 0 itu berarti di sini 0 itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya bilangan mulai dari 1 itu namanya bilangan bulat positif, tapi biasa disebut dengan bilangan asli ya. Nah, sedangkan kalau ada pertanyaan sebutkan bilangan cacah. Nah, di sini bilangan cacah 0 ke kanan, berarti bilangan cacah itu anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari 0. Nah, kalau bilangan bulat negatif berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ke arah kiri. Nah, oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, di sini Ibu berikan beberapa contoh soal. Nah, sekarang perhatikan. Negatif 10 ditambah 30. Caranya 10 kita abaikan dulu negatif dan positifnya. 10 dan 30 itu yang lebih besar adalah 30. Berarti 30 tulis dulu. Kemudian 10. Nah, 30-nya positif, ya kan? 10-nya negatif. Nah, kemudian digaris. Positif, negatif. Positif dikali negatif, tandanya beda, ya. Ini beda. Nah, positif, negatif. Kalau tandanya beda, berarti di sini tandanya pengurangan, ya. Kalau sudah pengurangan, kita kurangkan seperti biasa. Berarti 0 kurang 0, 0. 3 kurang 1 berarti 2. Nah, tanda di hasilnya ini mengikuti bilangan yang besar atau yang di atas ini. Berarti tandanya positif. Hasilnya adalah positif 20. Yang kita tuliskan hanya 20. Jadi kalau positif tidak perlu ditulis, langsung saja 20. Lanjut nomor 2 ya. Negatif 8 dikurang 20. 8 dan 20 yang lebih besar adalah 20. Berarti 20-nya negatif ya. Kemudian negatif 8. Negatif 8. Ingat, satuan lurus dengan satuan. Nah, tandanya di sini apa? Sekarang kita lihat. Nah, ini tandanya sama. Negatif kali negatif. Ya. Tandanya sama-sama negatif. Kalau tandanya sama, berarti di sini positif. Jadi kalau tandanya beda, di sini pengurangan atau negatif. Kalau tandanya sama, di sini positif, ya. Nah, sekarang kalau positif berarti ditambah 0 tambah 8. 8, 2-nya
tinggal turun ke bawah. Tandanya di sini paling tinggi tadi adalah negatif, berarti negatif 28. Kalau negatif 28 berarti negatifnya ditulis 28. Nah, lanjut 50 dikurang 10. Nah, kalau seperti ini kan gampang, langsung saja. 50 dikurang 10 berarti hasilnya 40. Lanjut, negatif 30 ditambah 20 berarti negatif 30. Kemudian ditambah 20. Tandanya beda ya, tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti di sini pengurangan. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 2, 1. Tandanya mengikuti yang besar atau yang nilainya besar tadi ya. Berarti negatif. Ya. Hasilnya adalah negatif 10. Lanjut, negatif 4 ditambah negatif 3. Saya tulis di sini ya, negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif dengan negatif berarti sama. Kalau sama berarti di sini positif. 4 tambah 3, 7. Tandanya negatif. Negatif 7. Lanjut, 12 dikurang 35. Berarti 35-nya negatif ya, berarti negatif 35, kemudian satunya positif 12. Nah, ini positif ya. Tandanya beda, berarti di sini negatif. 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 1, 2. Tandanya mengikuti yang di atas atau yang nilainya besar tadi. Nah, berarti sini negatif 23. Ingat, untuk menyusunnya seperti ini tadi, yang nilainya, yang angkanya paling besar itu diletakkan di atas ya. Lanjut sekarang, yang terakhir negatif 8, negatif dalam kurung negatif 15. Loh Bu, gimana nih kok ada negatif lagi? Nah, kalau negatif bertemu negatif seperti ini tandanya berubah jadi positif. Berarti sama dengan di sini kita tulis lagi negatif 8, ini tadi jadi positif. Nah, 15. Hasilnya berapa? Nah, jadi negatif 8 ditambah 15. Yang paling besar adalah 15. Kemudian 8-nya negatif. 15-nya positif, 8-nya negatif. Nah, tandanya beda, berarti di sini pengurangan. 15 dikurang 8 berarti 7. Tandanya positif. Langsung saja hasilnya 7. Nah, demikianlah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan penerapan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada soal cerita. Contoh nomor 1. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000 karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan. Ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Nah, sekarang di sini hutang, bunyinya hutang. Kalau hutang itu nilainya negatif. Berarti hutang Pak Abdul awalnya adalah negatif. Berarti hutang itu negatif 700.000. Kemudian hutang lagi, ya kan? Meminjam itu artinya sama dengan hutang. Meminjam uang lagi berarti hutang lagi. Hutang lagi berapa? Hutang lagi 200.000. Berarti negatif 200.000. Pertanyaannya, berapa hutang Pak Abdul seluruhnya? Berarti hutangnya ditambah ya, ditambah. Oke, berarti ini ditambah. Tandanya negatif berarti sini tambah ya, benar ya. Oke, ditambahkan. 0 tambah 0, 0. Nah, 0 lagi. 0, 0, 7 tambah 2 berarti 9. Tandanya negatif. Berarti
hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas adalah 900.000 rupiah. Soal cerita nomor 2. Suhu mula-mula suatu ruang penyimpanan ikan adalah 26 derajat Celcius. Ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan sehingga suhu diturunkan 30 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam ruangan tersebut setelah diturunkan? Nah, pertama kita buat model matematikanya. Suhu ruangan awalnya adalah 26 derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Kemudian diturunkan berarti dikurang. Kalau menurun tuh kurang ya. Diturunkan 30 derajat Celcius. Nah, berapa suhunya setelah diturunkan tadi? Nah, berarti 26 dikurang 30 derajat Celcius. Caranya seperti yang tadi, 26 dengan 30 berarti lebih besar 30, ya kan? Tandanya tapi negatif. Kemudian di sini 26, tandanya positif. Nah, kalau tandanya berbeda berarti di sini pengurangan. 0 dikurang 6 berarti tidak bisa, pinjam 1 berarti di sini 10 dikurang 6 4. Di sini sisa 2 dikurang 2 berarti kan 0, tidak usah ditulis. Tandanya bagaimana? Positif atau negatif? Tandanya mengikuti yang besar tadi, mengikuti 30 tandanya adalah negatif. Berarti sini negatif 4. Berarti suhu ruangan setelah diturunkan adalah negatif 4 derajat Celcius. Demikianlah pembahasan materi kelas 7, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.